Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Dewi Nurmala dengan NIM 2321801776 dari kelas PGSDE. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait tentang melihat karena cahaya mata pelajaran IPAS bab 1 topik B. Yang pertama, ada pengertian. Melihat adalah proses menangkap cahaya yang dipantulkan oleh objek ke mata, kemudian diteruskan ke otak melalui saraf optik untuk diinterpretasikan sebagai gambar atau visual. Selanjutnya ada cahaya. Cahaya adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya merambat lurus dan memungkinkan kita untuk melihat benda di sekeliling kita. Sumber cahaya bisa alami seperti matahari atau buatan seperti lampu. Selanjutnya ada bagian mata luar dan fungsinya. Yang pertama itu ada alis. Alis ini berfungsi melindungi mata kita dari air ataupun keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Yang kedua ada bulu mata. Bulu mata ini berfungsi untuk melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Yang ketiga ada pupil. Pupil ini berfungsi sebagai celah tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Nah, ini berada di bagian tengah iris. Selanjutnya yang keempat ada iris, bagian mata yang berwarna dan berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada sklera atau selaput putih. Nah, bagian yang berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata. Dan yang terakhir ada lipatan mata. Kulit yang melindungi bagian depan bola mata ini berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Selanjutnya, membesar dan mengecilnya pupil. Pada saat kita berada di tempat yang lebih terang, pupil akan otomatis mengecil agar cahaya yang masuk dalam mata tidak terlalu banyak. Nah, pada saat kita berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya, bagian mata dalam dan fungsinya. Yang pertama ada kornea atau selaput bening, melindungi mata bagian depan dan sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Yang kedua ada lensa mata, yaitu memfokuskan cahaya dan meneruskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Dan yang ketiga ada otot siliaris, otot di dekat lensa yang berfungsi untuk mengubah bentuk lensa mata. Selanjutnya ada saraf mata, yaitu meneruskan sinyal bayangan dari retina dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Dan yang terakhir ada retina atau selaput jala, selaput paling dalam dan peka terhadap cahaya serta berfungsi menerima cahaya dan menyampaikan informasi ke saraf mata. Selanjutnya ada lensa mata. Pada saat kita melihat benda jauh dan dekat, lensa mata akan berubah bentuk. Terlalu sering melihat objek dekat atau dapat membuat mata menjadi lelah dan kaku. Lensa mata memiliki kemampuan menebal dan menipis. Saat melihat benda yang mendekat, lensa mata akan menebal. Demikian sebaliknya, saat melihat benda yang menjauh, lensa mata akan menipis.
Selanjutnya ada proses melihat. Yang pertama yaitu cahaya masuk ke mata melalui kornea yang berfungsi sebagai lapisan pelindung dan membantu memfokuskan cahaya. Yang kedua yaitu pupil mengatur jumlah cahaya yang masuk dengan iris mengontrol ukuran pupil sesuai dengan intensitas cahaya. Yang ketiga, lensa mata memfokuskan cahaya ke retina agar gambar yang diterima menjadi jelas. Yang keempat, retina menangkap cahaya menggunakan sel fotoreseptor atau rod untuk mengatur redup dan kon untuk warna. Yang kelima, sinyal dikirim melalui saraf optik ke otak dalam bentuk impuls listrik. Dan yang terakhir, otak menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat sehingga kita bisa mengenali bentuk, warna, dan gerakan. Nah, jadi seperti yang ada pada gambar di sini. Selanjutnya, ada gangguan penglihatan pada manusia. Yang pertama ada miopia atau rabun jauh, yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang jauh dengan jelas. Dan rabun jauh ini dapat diatasi dengan kacamata berlensa cekung. Yang kedua ada hipermetropia atau rabun dekat, yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang dekat dengan jelas. Hipermetropia dapat diatasi dengan kacamata yang berlensa cembung atau berlensa positif. Yang ketiga ada presbiopia atau mata tua, yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang dekat maupun jauh dengan jelas. Penderita ini dapat diatasi dengan kacamata yang berlensa ganda, yaitu lensa negatif dan lensa positif atau cekung dan cembung. Yang terakhir yaitu ada astigmatisme atau ketidakmampuan mata untuk membedakan garis tegak atau bisa disebut juga dengan mata silinder. Penderita ini bisa diatasi dengan kacamata yang berlensa silinder. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa mata merupakan indera penglihatan yang memungkinkan kita melihat benda-benda di sekitar dengan bantuan cahaya. Cahaya yang masuk ke mata melewati berbagai bagian seperti kornea, pupil, lensa, dan akhirnya difokuskan di retina. Retina kemudian mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak melalui saraf optik, sehingga kita bisa mengenali benda yang kita lihat. Beberapa bagian mata yang penting yaitu kornea, pupil, lensa mata, retina, dan saraf optik. Dari materi ini, kita bisa memahami bahwa penglihatan kita sangat penting dan bergantung pada kerjasama antara mata dan cahaya. Tanpa cahaya, mata tidak bisa melihat, dan tanpa mata yang sehat, penglihatan bisa terganggu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.